setiap bilangan bulat n ya, yang lebih besar daripada satu, daripada harusnya sambung seperti ini, didefinisikan sebagai, ya, sebagai apa? Atau didistribusikan sebagai, ini mungkin saya salah dulu, apa? Kemudian, maka 5 nanti 5 pangkat 2015 itu sama dengan berapa? Oke, baik. Persamaannya, equation saya bikin dulu. Equation-nya adalah X pangkat M, gitu kan ya, sama dengan X pangkat apa? N-1 ya. Ini, Iya. sorry, pangkatnya kok gini ya, begini. Kenapa jadi begini? X pangkat. Kalau kurung gimana ya? Lu kok jadi gini? Hmm, Mana ya? Kalau saya, ntar ya, ini formatnya gimana? Tapi di sini, most exponent, exponent in, salah teks. Kodenya apa ya? Load. Oh, dia harus ini, harus apa namanya? Ada satu ini ya, sorry ya. Hmm, Sorry ya. Sorry, ini mau. Saya pakai dulu dulu ya. X pangkat itu yang maksudnya. Nah, nggak bisa juga. Kenapa ada gitu ya? Oh, sorry. Oh, kurungnya harus ini, harus basis yang gini. Nah, sorry ya. N-1 ya. N-1. Tapi nanti dikali gitu kan ya. Dikali pakai bintang, operasi bintang ya. Dikali apa? X gitu kan ya. Nah, seperti ini. Nah, baik. Artinya apa seperti kalau seperti ini? Maka nanti kita akan harus berurusan dengan ini kan ya. Nanti bentar ya, saya coba sesuaikan dulu ukurannya. Ya, ya, sebagainya ini seperti ini. Maka nanti saya coba terus lagi. Maka nanti 5 pangkat 2015 akan seperti berapa? Akan 5 pangkat 2015. Nah, oh, nggak bisa, harus ini. Harus dikurung dulu. Harus kurung apa? Ya, oke, baik. Ini ya. 2015 sama dengan berapa gitu kan ya. Tanya kan? Ya, jadi, nah, baik. Artinya apa kalau seperti ini? Artinya berarti kan kita harus ini kan, kalau misalkan kita urusan misalkan, eh, sekarang gini, kalau kalau 5 pangkat 2 gimana? Sama dengan apa nanti? Mhm. 5 pangkat, 5 pangkat berapa? Satu ya, dikali dengan 5 gitu kan ya. Hasilnya berapa ini? Sama dengan, sama dengan 4 ya? Sama dengan 4 ya. Kalau pakai operasi bintang ini ya. Operasi bintang ya. Nah, oke. Baik. Selanjutnya, kita lanjut ya. Misalkan 5 pangkat 3 sekarang. Lanjutin. Ya, ya kenapa? Tiffany? Gimana, Teh Tiffany? Paham nggak? Kalau bahwa 5 kita kita sekarang cari pola sebetulnya, cari polanya gitu ya. Mencari pola Tapi yang harus tepat, yang yang tepat. Ya, yang operasi bintangnya bikin 4 dari mana? dari tabel ini. Karena tabel ini kan melibatkan tanda bintang ini. Bintang ini loh. Kalau saya stabilo coba ya. Bintang. Tanda bintang ini ya. Bintang ini loh. Nah, bintang. Yang kalau di tabel di sini, kan ya. Nah, itu. Harusnya kan 25. Tapi kalau menurut tabel ini, tabel bilangan base 7 atau septenary, itu 5 kali 5 sama dengan 4. Ya enggak? 5 kali 5, berarti kan ini ya. Ya enggak? Oke?
Oh, Paham nggak? oke. Oke, Iya. nah itu. Sekarang kita tinggal cari pola aja. Terus cari pola. Dan ya. Nah, misalkan kalau 5 pangkat 3, nanti gimana nanti? Operasinya gimana? 5 pangkat 2 ya. Ini. Tapi nanti hasilnya berapa? Sama dengan berapa? Tadi 5 pangkat 2 sama dengan berapa kalau pakai operator bintang? 4 ya? Ini ya? Hmm, Ya enggak? Berapa ini? Berapa? 4, 4 asterisk 5 atau bintang 4 bintang 5. Berapa? iya. Berapa? Di tabel, kita lihat di tabel aja. Harusnya kan 6, 20, tapi di tabel berapa? 6. 6. Itu. Jadi kita cari pola sebetulnya. Polanya gini. Kalau kita berusaha memiliki 5 pangkat 2 sama dengan 4, 5 pangkat 3 sama dengan 6, 5 pangkat 4 nanti berapa? Terus ya, nanti kita akan terus seperti ini. Polanya berantai. Dan ya, 5 kali 4, 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 3 kali, atau bukan kali, asterisk 5 itu kan ya. Nah, nah sekarang seperti ini berapa? Ayo. 2 ya, 6 asterisk 5 ya. 2, seperti ini. Oke? Nah, ya enggak? Jadi terus kita Hmm, cari, terus kita cari. Nah, sekarang. Seperti ini. Nah, nah, kemudian pangkat 5, 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 4 bintang 5. Dan 5 pangkat 4 sendiri itu adalah 2 kan? 2 asterisk 5 sama dengan 3. 3. 3. Nah, oke, itu ya. Oke, sip. Nah, oke. Nah, seterusnya kan seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau 5 pangkat 6 misalkan. Coba ya, 5 pangkat 6. Berarti berantai lagi kan ya. Jadi yang kepakai adalah 3 asterisk 5 ya. Di penghujungnya nanti. Nah, sama dengan berapa? 1. 1. Oke, oke. Nah, kemudian 5 pangkat 7. Nanti gimana? Jadi kan 5 pangkat 6 ya. Yang 5 pangkat 6 itu sendiri itu masih 1. Seperti ini ya. Nah, 1 asterisk 5, 5. 5. Ya. Oke. Lalu lanjut 5 pangkat 8. Nanti gimana nanti? 5 pangkat 8. Ya. Oke. Baik. Kalau 5 pangkat 8 akan seperti apa nanti? Sorry, 8 ya. 8 ya. Oke. Berarti kan sebetulnya adalah 5 pangkat 7 apa asterisk 5 dan ya. 5 pangkat 7 sendiri adalah 5. 5 bintang 5 sama dengan berapa? 4 ya. Kita lihat ini berulang. Ada yang berulang ya. Kalau saya kasih stabilo misalkan stabilo merah misalkan, ini berulang di sini ya, berulang. Berulang di baris yang ini sama yang ini ya. Oke. Oke ya. Ya enggak? Oke. Nah, baik. Nah, sekarang 2015 tuh di mana sih kira-kira nanti? Akan ada di mana nanti? Bisa nggak memperkirakan? 5 pangkat 2015 tuh ada di mana sih nanti? Ada di kasusnya 5 pangkat 2 atau 5 pangkat 3 atau 5 pangkat 4 atau 5 pangkat 5 atau 5 pangkat 6 atau 5 pangkat 7 atau justru seperti 5 pangkat 8 seperti 5 pangkat 2. Gimana? Hitung dulu. Iya, dihitung dulu kan ya. Nah,
Oke, baik. Hitungnya gimana? Eh, dibagi 6 Oke, coba bagi 6. Nah, silakan. Bagi 5 bagi 6. Sisa kan ya? Sisa berapa? bisa Atau 5. kalau sisa itu kan sebetulnya kalau di bahasa apa? Mungkin ini mungkin baru belajar di SMP mungkin atau baru ketahuan di SMP. 5, dari 15 ya sorry, dari 15 mod 5, ya. Modulus 5 ya, apa? Modulus 6 ya, modulus 6 ya tadi ya. Dibagi 6 ya tadi ya. Nah, berapa seperti ini? Nah, ini 5. 5 ya. Oke, 5. Oke, kan nanti kasusnya nanti 2015 ini nanti akan masuk di mana nanti? Iya, Paling 5 nanti pangkat 6. 5 pangkat 5 ya. Nanti akan berimplikasi di sini gitu kan ya. Oke. Itu apa? Tadi berapa? 5 ya. 5 pangkat 2015. Ujung-ujungnya nanti, oh salah. Bentar ya. Saya nulisnya nggak gini. Harusnya saya pakai kurung. Ini ya. Sama dengan jadinya jadi 5 pangkat 5 ya. Ya tadi ya. Oke. 5 pangkat berapa tadi? 5 ya. Kok 2? 5. Ya. Sama dengan Oh, berapa? sorry, sorry, sorry. Sama dengan 3 ya tadi ya. Hmm. Paham nggak? Terus kalau saya di 5 pangkat 5 pangkat. Ya karena kasusnya kalau ini dilanjutkan lagi sebenarnya kayak 5 pangkat 6 ini itu seperti 5 pangkat 0 ya, ya enggak? Nah, gini. Kemudian yang apa? Yang 5 pangkat 7 itu kasusnya seperti 5 pangkat 1, ya enggak? Nah, seperti ini. Nah, oke, gitu ya. Paham nggak ini? Hmm. Pun yang tadi sempat berulang, itu kan berarti kan seperti 5 pangkat 2. Gitu kan ya? Ya, itu kan. Ini stabilnya. Stabilnya di mana sih? Stabilnya lah. Seperti itu. Polanya ada yang berulang. Kan ya? Ya enggak? Hmm. Oke, paham? Paham? Itu nanti kalau mungkin saya coba komentari lagi ya di kuliah bisa jadi nanti ini apa namanya apa namanya eh, bisa juga nanti masuk ke bahasan kalau di mungkin kalau nanti magister di bidang saya di bidang telecommunication atau ini ya itu nanti mungkin dia juga terkait dengan kuliah digital coding gitu. Bahasanya digital tapi memang kalau digital kan kita kan berbasis dua tapi ini bisa nanti kayak apa namanya? Ya, pengkodean sih, coding. Itu seperti pemrogramming gitu, cuma memang harus kuat di basis ini matematika untuk basis yang bukan 10. Kita kan kita kan selama ini kan kalau perhitungan biasa dari SD sampai ya sampai ini ya di luar bidang komputer atau di luar bidang apa pengkodean atau pemrogramming itu eh suka kita sering main di basis 10. Nah, kalau yang kuliah coding atau pengkodean, kalau nanti ini ya, ada rezekinya di situ nanti kuliah, ya kan, gitu ya. Itu nanti akan terkait dengan operasi perkalian yang basis bilangannya bukan 10 seperti desimal kita ya, tetapi juga basis 7 atau basis berapa gitu. Termasuk basis yang 16 istilahnya heksadesimal seperti itu. Oke, Dit, bisa dipahami ya? Kayak ini ya. Iya, bisa. Oke, jadi lebih ke harus cari pola dari
pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, sampai pangkat berapa sih yang berulang? Nah, gitu. Oke? Oke. Lanjut ke bawahnya ya langsung ya. Apa itu bawahnya itu? Diberikan tiga bilangan asli itu ya? Ya nggak? Yang di situ? Iya. Ya. Kita ke titik ke kanan. Diberikan. Oke. Diberikan tiga bilangan asli. Yakni berapa saja? 1418, kemudian 2134, dan 2850. Nah, apa pertanyaan berikutnya? Jika sisa masing-masing bilangan tersebut dibagi X gitu kan ya. Sisa artinya berarti kan sisa pembagian gitu kan ya. Dibagi X adalah sama semua, yaitu Y kan ya, dengan Y-nya tidak sama dengan nol. Gimana? Tidak sama dengan, nah, gini, sorry. Dengan, aduh, gimana ya? Saya kok jadi pakai bahasa pemrograman, ya? Yaitu dengan Y tidak sama dengan nol. Coba ya. Y tidak sama dengan nol. Tidak sama dengan not equals, gitu kan ya. Nah, ini ya. Dengan Y tidak sama dengan nol, gitu kan ya. Tapi yang gede banget, agak kering. Oke. Maka, oke. Saya langsung ini ya, langsung ke bawah ya. Maka, sorry. Makanya kecil deh. Maka, hasil X plus Y mungkin, ya, adalah berapa, gitu kan ya. Oke. Baik. Nah, gimana idenya, Mista? Kalau seperti ini, ada ide nggak kira-kira? Soal-soal seperti ini itu tipikalnya mirip dengan kalau misalkan kita pakai misalkan kalimat yang lain misalkan ya. Coba misalkan kalimat yang lain misalkan. Tiga bilangan aslinya misalkan 14, 24 gitu kan ya. Kemudian 34 misalkan. Nah, kemudian kalau dibagi 10 sisanya berapa? Sama semua ya, yaitu berapa? Ya. Kalau dibagi 10 sisanya berapa? Kalau tiga bilangan kayak gini. Atau gini deh, jangan gini ya, gini kayak gini misalkan, 44 misalkan, makanya agak lain. Oke, nah berapa kalau dibagi 10 itu? 14 bagi 10, hasilnya berapa? Sisanya berapa? Gimana Teh Kalista? Sing yakin, Teh, yang yakin, jangan ragu-ragu. Kalau memang betul, merasa betul, tapi dengan teliti ya maksudnya, itu ayo gitu loh. Jangan sampai karena nggak tegas, karena nggak yakin, kayak salah atau gimana jadi seakan-akan nggak berkembang kita gitu loh itu selagi benar ayo gitu loh ini ya kalau kita kenal mungkin di pembagian biasa itu seperti gini misalkan 14 gitu kan ya kalau pakai ini lah pakai yang pembagian bersusun nah, seperti ini ya seperti ini nah hasilnya di mana ini kan hasilnya ya hasil baginya berapa hasilnya kalau di apa namanya 14 bagi 10 hasilnya hasil ya berapa hasilnya Satu. satu. Nah, di situ nanti berarti kan di sini kan 10 berkurang gitu ya. Orang 10 seperti ini. Nah, 4 di bawahnya sebagai apa? Sorry, tulis 4 susah juga nih komputer saya. Oke. Di sini sebagai apa? Ini, bilangan 4 ini. Sisa kan? Nah, ya enggak? Berarti berapa sisanya? Kalau 24 bagi 10. 4 juga kan? Misalnya, Nah, sekarang
Apa yang bisa jadi ciri? Kok katanya dibagi bilangan 10 sama semua, yaitu 4. Gimana? Ada ide nggak? Ayo ide gimana? Kalau nggak ada ide, kuliah nggak akan survive. Asli, kalau saya bilang. Ya, nanti nanti kalau waktu SMA ataupun kuliah itu kayak nggak akan tahan dengan beratnya tugas juga gitu loh. Gitu. Termasuk juga nanti kerja juga ide yang mungkin jadi bisa bertahan di tempat kerjaan juga nanti gitu ya. Dimanapun gitu, tidak hanya di eh, perusahaan-perusahaan besar, tapi juga misalkan perusahaan-perusahaan apa dimanapun ya di kerja di pemerintahan ataupun kerja di manapun ya, kerja di nanti di sebagai pengajar juga misalkan gitu ya. Tetap. Nah, gimana idenya? Idenya adalah selisih ini berapa antara 14 sampai 24? Selisihnya berapa? 10 kan? Ini juga selisihnya berapa antara 24 sama 144? Berapa selisihnya? Itu 20 ya. Nah, nah, apa yang bisa dilakukan antara 10 sama 120 ini yang hasilnya 10? Yaitu apa? Faktor persekutuan terbesar, FPB. FPB dari bilangan-bilangan 10 sama 120. Tahu nggak faktor bilangan apa, faktor persekutuan terbesar? Pernah belajar? Pernah belajar? Dan hasil dari faktor persukuan terbesar antara 10 sampai 120 adalah 10. Ini yang eh, jadi dasarnya di sini untuk kalimat ini ya. Ya, sebetulnya itu. Oke. Nah, saya tanya tadi belum dijawab ya. Untuk apa namanya? Untuk konsep faktor perseteruan terbesar ini sudah pernah belajar nggak? Sudah pernah belajar belum? Gimana? Kalau sudah, saya bisa lanjut, bisa langsung ke kalimat yang soalnya asli. Atau kalau belum, saya terangkan coba. Saya coba ini jelaskan FPB itu apa. Gimana? Sudah tahu belum? Dalam bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya adalah greatest common divisor. Oh, kok Oh, FBB? udah pernah belajar. Gimana gimana? Udah pernah belajar. Oh gitu. Oh iya, kalau istilah bahasa Inggrisnya GCD ya, gitu. Ya. Atau apa namanya istilahnya kalau coba saya ketikkan itu faktor faktor persekutuan terbesar terbesar dan ya atau greatest common divisor gitu kan ya, greatest common divisor sorry. Ya, yang saya itu istilahnya greatest common divisor. Oke, nah itu ya, itu yang jadi clue-nya situ. Nah, nah untuk apa namanya, atau bisa aja misalkan istilahnya tidak bukan GCD, tapi juga bisa diistilahkan sebagai highest, gitu kan ya. Yang itu dari arti dari FPB ya, tadi bahasa Inggris. Highest common factor, gitu kan. Bisa. Istilahnya sama semua, tiga-tiganya itu. Ya, namanya sama semua, tiga-tiganya ini. Oke, ya. Nah, sekarang gini, kalau kita bisa tinjau, bisa coba cari selisih antara 14,118 ini sama 21,34 berapa selisihnya? Dan juga nanti ini berapa selisihnya antara
2,134 sama 2850. Gimana itu? Bisa nggak itu selisih? Difference. Bisa. Ya, berapa? Oh, 6, 26. Berapa? 626. Ini 7 Eh, kayaknya. 726 6. ya? Ya enggak? Oh iya. Ya enggak? Oke. Terus, habis itu Hmm, kalau antar 234 sama 2850. Berapa selisihnya? 726 726 juga. Atau 16? atau 716. Ya enggak? Terus gitu. 34 ke 50 itu 16 deh. Enggak sampai 26. Enggak. 16. Terus, terus habis itu, nah, kita coba 1418 ke 2134, betul nggak 726? Atau berapa? Saya curiganya salah, justru gini, ya nggak? 716 juga, betul? Ya segitu. Oh iya. Nah, jadi Hmm, berapa GCD dari dua bilangan ini? Atau greatest common divisor ini? 716. Iya, itu kan ya. GCD-nya ya tidak lain dan tidak bukan adalah 716 itu sendiri. Nah, sekarang coba, kalau kita masuk ke pembagian tersusun, itu 1418 misalkan. 1418. Kalau dibagi 716 berapa? Dua. Hasilnya berapa? Dua. Kalau dua, andaikan dua betul, ini harusnya 1432. Ya enggak? Tapi apakah tepat dua? Betul enggak? Hasilnya dua. Sisa. Eh, satu dengan sisa berapa? Gimana? Gimana? Betul enggak dua di sini? Bukan dua. Gimana? Bukan dua. Bukan dua. Iya, Eh, tidak apa. satu dengan sisa 712. Nah, itu. Coba berapa sisanya? 7, 700, berapa? Eh, satu. Ini kan satu kurangi satu sama dengan, Ini di minusnya apa? iya minus ini, minus. Nah, minus. Nah, Oh, saya kuat, aku salah minus. saya khawatir gini loh. Kita kayak sudah merasa Oh, benar, tapi kita sendiri lupa bahwa satu kurang satu itu nol gitu loh. Atau gimana lah gitu. Itu itu memang penyakit sih sebetulnya kalau diri kita. Saya pun dulu lomba itu gitu juga nggak apa ya, tidak menilik lagi yang belakangnya. Bener nggak ini saya udah ngerjakan gitu loh. Ketika dirasanya sudah selesai pun itu dibaca-baca lagi gitu loh. Gitu. Nah, oke. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti hmm, hmm, nanti eksplosinya berapa? Ini sebagai X-nya ya. Ini sebagai Y ya di sini. Iya nggak? Sebagai ini. Eksplosinya berapa?
Terus jadi 716 tambah 702. Ya, berapa? Jadi 1418. Nah, ada nggak di pilihan A, B, C, D itu? Apa? Ada nggak di pilihan A 165, B 179, C 344, D 716? Kan gitu kalau di soal yang di share itu. Hmm. Apakah ada? Nggak ada. Nah, berarti gimana idenya? Cari faktornya 716. Berapa aja 716? Nanti kalau dibagi harusnya harusnya juga sama juga apa namanya? Sama-sama apa nanti? Sama-sama punya sisa yang sama gitu. Cari di faktor gitu kan ya. Factorize 716 itu. Nah, sekarang 16 itu kalau difaktorkan gimana nanti? Faktor apa the factorization of 716? Misalkan kalau dibagi dua, jadi berapa? 38, 358. Oke, kalau bagi dua lagi. Berapa? Oke, just as it is ya. 179, kayaknya 179 prime number ya. Kayaknya ya. Oke, Oh, 179 prime. oke. Nah, sekarang coba kita mainnya tidak di angka 716, tapi kita main di angka primanya itu, prime numbernya, 79. Nah, oke, kita ambil 1418, kan ya, situ ya. Hmm. Gimana nanti pada result? Can you approximate the result so far? Or you can take different number ya, uh, not 1418, but instead of 1418, 2134. You can try. Okay, so you can obtain the uh, puluhan ya, puluhannya mungkin satu ya, like this. Oke, 109, oke. Mungkin. Habis itu coba dikurangi. Bang ya, 3 kurangi 9 sama dengan 4 ya. Kemudian ini jadi 0 gitu kan ya. Ini juga jadi 2. Nah, so, dengan 4 ya. Nah, oke. Oke. What about the satuan? The result of apa? The satuan of result. Can you do it by yourself? Jadi 11. Ya, 11. 11 ya. Oke. 9. What about the remainder or sisa? Oke. Berarti 5 ya. Oke. And then this is 3 ya. And oke. And oke. We need 13. Oke. 13,7. 6. Oke. And 2 minus 1. Oke. So, so 179 jadi X. Y-nya jadi 165 jadi Y. Nah, kalau di X plus Y, ada nggak yang masuk di situ pilihan A, B, C, D itu?
Iya, 344 cek. Oke. Itu ya. Berapa? Oke. Jadi gitu, idenya adalah kita eh, cari selisih, gitu ya, udah soal ini ya. Cari selisihnya dulu antara bilangan-bilangan yang saling berbeda tadi. Nah, kemudian kita cari GCD-nya atau PB-nya gitu kan ya. Nah, terus dicari sisanya, remainder-nya. Nah, kalau X plus Y-nya ternyata itu juga itu benar sebetulnya, tetapi tidak ada di pilihan. Nah, gimana tuh? Berarti kan 716 sendiri difaktorize dulu gitu. Sehingga yang kita bisa coba itu adalah me, apa ya istilahnya? Mencari hasil bagi apa mencari sisa pembagian dan juga pembagi yang tepat gitu. Kalau ternyata satu cara belum tepat, berarti coba lagi cara yang lain gitu. Masuk yang instead of 716 ini di atas ini ternyata nggak cocok ya hasilnya, ekspresinya tidak ada di choices of the problem ya, the choices of the answer ya. Gitu. Tidak ada yang cocok ya akhirnya berarti cari nilai X yang lain yaitu 179 ini. Oke, ya. Yaitu hasilnya 334. Oke. Oke. 344 sorry. 344 sorry. 344. Oke. 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 So the answer is C. Jawaban C ya. Oke. Oke. Gimana? Dua soal ini udah gimana berarti? Udah ngerti? Gimana? Udah ngerti? Iya. Gimana? Udah apa? Udah apa? Udah apa? Udah ngerti. Tuh. Oke. Saya ini ya lanjutkan ke soal saya tadi ya. Oke. Saya belum selesai tadi. Nah, saya punya soal juga ini. Soalnya itu saya ambil dari OSN Provinsi Matematika tahun 2024 sih saya. Bentar. Saya lupa juga, saya dapat linknya baru dari ini, situsnya folder OSN. Bentar, ini mana sih nama filenya itu? Tahunnya juga bentar. Oke. Ayo. Cuma masalahnya dia ada kunci jawabannya. Tapi yang harus di yang harus dibiasakan di ketika latihan itu adalah gimana caranya supaya bisa dapat jawaban itu. Gitu. Ataupun kalaupun pakai ChatGPT ataupun pakai Gemini atau apapun itu alatnya, itu usahakan untuk tahu caranya seperti apa sih. Gitu. Itu tidak hanya soal jawabannya ada aja gitu, gitu. Tapi ya, nah gimana tuh itulah. Kudu, kudu ngerti juga karena yang lomba itu adalah Teh Kalista, bukan saya gitu kan ya. Tahun 2025 soal OSN Matematika Provinsi 2025 ternyata. Oke, lanjutkan ya. Soal ini belum selesai. Oke, dia punya nah, sifat bentar ya. Memiliki tepat 3 faktor 5 berbeda yang jumlah 3 faktor itu kurang dari 100. Pilihan tersebut adalah titik-titik. Bisa menebak nggak? Atau caranya gimana kalau seperti ini? Itu yang ketiga itu artinya apa? Yang jumlah digit ratusan dan ribuan. Oke, oke. Kalau kita misalkan bilangannya adalah misalkan ABCD misalkan dalam basis bilangan 10 atau bilangan desimal misalkan ya. ABCD misalkan. Misalkan ABCD misalkan bilangannya. Maka nanti yang poin 3 ini itu apa berarti artinya?
Ratusan sama ribuan berarti A sama B ya. Ribuan dan ratusan. Dari ini ya. Ya. Jumlah dua sisi lainnya yaitu satuan dan puluhan atau puluhan dan satuan gitu kan ya. Tapi dikurangi 4. Ini kan? Ya. Gitu. Oke. Nah, gimana berarti nanti idenya? Oh, oke. Hmm. Udah. Eh, So, nanti idenya gimana? Kalau seperti itu. Dan juga kalau disambungkan dengan yang poin 2. Poin 2 ini, itu kan berarti kan A plus B plus C plus D harus 24 kan? Gitu. Sorry, A plus B, sorry. Kok saya langsung menulis AB ya? A plus B plus C plus D, gitu ya. Bisa nggak mengerjakannya? Nah, seperti ini. At least lah. At least nanti A plus B-nya harus berapa, C plus D-nya harus berapa. Ini harus sama dengan 24 di jumlah A plus B plus C plus D. Ya, harus 24. Maka bisa nggak kita conclude A plus B itu berapa, kemudian C plus D itu berapa kira-kira? Kayaknya bisa. Coba. Berapa A plus B harusnya, dan berapa C plus D seharusnya juga. Berapa? Yang kalau penjumlahannya itu 24, yang kalau selisihnya itu harus 4. Kira-kira dua bilangan itu apa? Kepikiran nggak bahwa 10 sama 14? Ya nggak? 14-nya ada di sini, gitu kan ya? Ya nggak? Betul seperti itu? 10-nya di sini, gitu kan ya? Dan itu Bisa. nanti nanti cocok dengan sini nanti pernyataan ini. A plus B 10, C plus D-nya 14 ya. Ini, ya enggak? Kena positif, kena plus kan? Kena penjumlahan enggak? Juga. Oke? Ya. Nah, sekarang kemungkinan terakhir adalah, nah, kemungkinan yang mungkin untuk A berapa? Sama B-nya harus berapa? Supaya bisa sama dengan memenuhi ini, A plus B sama dengan 10. Tapi yang kurang dari 2025. Berapa? Hmm, 1/9. Oke, A-nya 1. Oke ya, kita coba langsung ke sini ya. A-nya 1, B-nya 9. Nah, oke, itu ya. Lalu, kemudian C dan D ini. Bagaimana C dan D dicari? Kalau pakai poin yang 4, misalkan. Punya tepat 3 faktor prima berbeda. Yang jumlahnya kurang dari 100. Masalahnya 2 itu prima. Dan genapnya, bila faktor genapnya bukan prima. Nah, gimana yuk? Harus punya 3 faktor prima yang berbeda. Dan kalau kurang dari 100, itu kan bisa kita mainin 2, 3 gitu kan ya. Nah, masalahnya kita main sejauh apa ini? Kita main juga nggak di 5 misalkan. Atau mungkin 2, 2 kita mainin atau enggak ini? Atau 3 kita libatkan enggak? Kira-kira. Dengan kemungkinan C plus D yang harus sama dengan 14 juga. Nah, kita coba ya. C dan D misalkan. Kita coba kemungkinannya sekarang. Kalau 14 berarti kemungkinannya berapa aja misalkan? 1, 9. Nah, kemudian apa lagi? tujuh Mungkin tujuh berapa? tujuh tujuh 7. Nah, oke. Nanti faktornya gimana? Nanti. Oke. Lagi kemungkinan. Apalagi kemungkinannya? 9.
68 gitu kan ya. Ya enggak? Atau kemungkinan lain malah Hmm. dibalik. 9, 8, 6. Nah, misalkan seperti itu. Atau apalagi? Atau 9, 5 misalkan ya. Kalau 5 berarti 9 ya. Ini. Atau 1995 gitu kan ya. Ada lagi ya kemungkinan lain? 9 tuh. Ada lagi ya kemungkinannya? Cukup nggak? Kayaknya itu aja sih. Gitu. Nah, Kemungkinan. ini coba difaktorkan. 197 gimana faktornya? 1568 gimana faktorisasinya? Oh, ini juga gimana faktorisasinya? Ini juga gimana faktorisasinya? Dan 1995 juga gimana faktorisasinya? Nah, gimana? Bisa nggak cari satu persatu itu? Kira-kira. Ini saya coba ngerjain sebagian ya. Bagian. Sebagian aja misalkan. Ini kan sama-sama bisa dibagi tiga ya. Semuanya bisa dibagi tiga. Ya iyalah, kan bagi dua. Kan jumlah 4 digitnya masih kelipatan tiga kan eh. Jadi 24 itu. Kali bagi tiga ini jadi 6. Kemudian 17 bagi 3, 5 ya. Kemudian bisa 2, 27, 9. Gitu kan. Nah, nanti gimana nanti? Bisa nggak difaktorkan lagi? Kemudian setelah 96, 8 gitu kan. Kalau dibagi 3, ini adalah 6 di situ 5 juga. Tapi nanti sisanya adalah 6 kan ya. Gitu. Kemudian kalau 186 itu adalah 6, 7, kok 7? 6, 66, sorry. 66, habis itu 2 ya. Oke. Kalau 159 itu kalau dibagi 3 itu adalah 6, 5 ya. Kemudian 3. Nah, kemudian selanjutnya kalau ini dibagi 3, 1995 ya. Itu kalau dibagi 3 nanti jadi 6, 65. Nah, sekarang kita coba cari juga. Eh, kalau masing-masing dari hasil hasil bagi 3 bisa difaktor lagi nggak? Mana yang nggak bisa mana yang mana yang sudah prima, mana yang masih bisa difaktorize? Oke. Coba gimana? Ya. Saya coba yang ini ya. Kalau misalkan 662 bagi 2 misalkan. Hasilnya adalah 331. 331 apakah prima? Kalau prima, dia sudah nggak memenuhi jumlah kurang dari 100. Ya kan ini penting juga. Dan ya, oke. Gitu. Maksudnya 331 ini prima nggak? Prime atau composite? 331 itu. Prima. Apa? Hmm, Mana? Atau kalau prima atau enggak. Kemungkinan kok prima ya? Karena 331 itu seingat saya apa? 28 tambah 280 tambah 51. Nggak mungkin juga. Kalau bagi 7. Bagi berapa ya? 331 ini. Kemungkinan kok prime. Saya curiganya itu. Atau berapa ya? Oke. 331 ini ada prime ternyata. Dan ini tidak memenuhi ya. Karena sudah prima duluan. Oke. Sekarang 659. Yang ini 659 tuh kira-kira prima atau enggak? Um, nggak bisa dibagi 3 atau 7 sih. Dan nggak bisa dibagi 11. 9 ini dapat juga. 659 kalau itu dekati 59 itu ini rada repot ya kalau apa namanya
Ada ini. Berarti nggak bisa. Ini sudah prima. Oke. Terus, berapa lagi? Enam Enam lima lima enam bisa. mana bisa ya? Bisa bagi berapa ya? Dua misalkan. Nah, ini berapa ini berarti? Tiga Oh, dua. 3, 2, 8. Nah, coba bagi dua lagi. Berapa? 1, 6, 4. Oke. Empatnya. Alah, kok jadi sibuk si papan tulis. Oke. Ya. Terus kalau bagi dua lagi. 8, 2. Bagi dua lagi. Berapa? 41. Oke, 41. Oke. Kita sudah punya ya. Faktor primanya 2, 3, sama 41. Memenuhi nggak yang syarat keempat? Iya. Oke. Ini jawabannya ya. 1968 ya. Sip. Oke. Jadi ini jawabannya. Oke. Sip. Itu idenya ya. Pakai pakai HP atau pakai tablet ini? Nah, ke Kalista. Pakai apa? Di HP. HP. Bisa misalkan kalau HP coret-coret gitu loh. Maksudnya ini kalau saya coba pakai HP itu mana ya? HP itu ini juga pakai HP saya juga. Ini untuk satu akun itu. Yang pakai HP itu akun yang apa? Di empat teknik telekomunikasi itu. Saya pakai akunnya kampus saya, apa namanya? Kampus tempat saya yaitu Politeknik di Bandung ya, Polban. Hmm. Tapi masalahnya ini, tapi kalau memang kalau pakai HP harus ini, harus apa namanya, apa namanya, kayak zoom in zoom out dengan pins itu agak susah kalau saya ngerasanya ya. Apa? Nah, kalau kalau zoom in kan harusnya gini ya, ini terus gitu. Nah, tapi kadang nggak seragam gitu loh gerak tangan ini. Oh, harus atas bawah ya, nggak bisa kiri kanan ya. Oke, kanan juga bisa, tapi kadang susah bareng juga. Nah, ya. Eh, itu. Karena kalau nggak bareng, kalau pakai HP itu, ternyata antar dua jari nggak bareng, itu kayak menulis lah. Ini juga mau niatnya mau zoom in, zoom out, tapi kok malah jadi nulis. Nah, ini ya. Misalkan kalau saya coba tulis 665 misalkan bagi 5 misalkan. Ini juga bisa kan? Kita pakai HP. Ini 665. 665 itu 1, 3, satu berapa ini? Satu, 3, 3 ya. Ini ya. Gitu. Betul gitu? 1, 3, 3. 66 bagi 5, 65 bagi 5 itu 13. Misal 15 sampai 17. Oh ya, harusnya betul benar. Sudah betul. Nah, ini kalau 33 dibagi berapa ini? Dibagi 7 masih bisa. Tapi masalahnya faktornya nanti 29. Karena apa? Soal 33 ini itu ternyata masih bisa dinyatakan atau masih bisa di leh, lah susah susah bener pakai zoom in zoom outnya pakai HP kalau saya ngerasanya ya gitu. Jadi masih apa ya misalnya, ya gitu lah. Zoom in zoom out gini. Nah, karena 133 ini adalah 140 bagi 7, 240 kurangi 7. Nah, kalau dipotorkan pakai 7 berarti kan kayak 7 kali 20 min 1 ya lah satunya. Satunya susah ini, zoom in zoom out nih, sorry. Alah. Nah, ini ya, baru baru. Ini ya. Ya, itu seperti 20 kurangi 1. Ya, enggak. Oh, berarti ini bukan 29, tapi 19. Nah, kayak gini. Itu ya. Itu saya barusan mau pakai HP itu. Kayak gitu. Oke, itu ya. Artinya gini, eh, sesekali nanti Teh Kalista belajar sendiri ya. Gitu. Meskipun ini masih lebih ke belajar ya. Karena ini saya pun kalau misalkan tadi barusan pakai HP, saya pun tadi pakai ini, pakai tablet sama pulpennya gitu loh. Maksudnya apa ya? Eh, supaya
apa yang ada idenya di Kalista itu tidak hanya disimpan, tapi juga coba di apa namanya dicoret-coret betul, digunakan betul untuk diekspresikan atau betul-betul dicoret di whiteboard yang sedang tersedia di laptop ini. Itu nanti saya coba koreksi seperti itu. Artinya kita ya juga membiasakan untuk mandiri juga. Jujur kalau di lomba itu memang meskipun belajar bareng teman, belajar bareng guru-guru juga, mungkin di ketika bimbingan juga saya gitu ya. Tapi yang nanti betul-betul mengerjakan soalnya dari awal sampai akhir itu di waktu yang terbatas itu berarti Kalista sendiri. Misalkan nanti ya dalam beberapa soal kita coba ide-ide yang coba saya tanyakan itu, saya kan tadi kan dari awal kan ini ya idenya ada ide enggak untuk ngerjain ini gitu kan itu. Nah gitu. Ada ide enggak gitu. Gitu. Artinya saya pengen tahu idenya sejauh apa atau karena memang jujur latihan-latihan seperti ini itu memang butuh untuk di ini ya apa ya istilahnya ide-ide ataupun kepikiran apa ini yang bisa di apa teori atau bab matematika yang mana yang bisa digunakan untuk menyelesaikan satu soal itu usahakan memang untuk berangkat dari diri sendiri juga. Kalau dari misalkan dari saya itu mungkin lebih ke bertukar ide lah gitu kan ya. Gitu, lebih begitu tidak hanya searah tapi TKSTA juga punya hak untuk ini menyampaikan idenya apa sih gitu dari TKSTA seperti apa. Saya tinggal bukan tinggal sih sebenarnya saya lebih ke setuju nggak kalau saya ini gitu. Setuju atau tidak gitu kan. Kok kayaknya kok lain tapi kadang-kali kok sama gitu. Oh iya ya betul kayak gini. Itu loh, gitu ya. Jadi ini ya belajar juga untuk apa namanya? Namanya juga apa ya? Ya kayak apa ya? Ya kayak ya apa ya? Ya saya juga dulu gitu sama Kak Arif terus apa? Apa ya Allah? Kak Afrizal juga itu memang saya dituntut juga untuk belajar ini, belajar apa menulis di whiteboard seperti ini. Tuh, jadi ya inilah masih belajar lah juga. Oke, sip. Itu ya. Oke, eh nggak ada soal lagi ya dari Teh Kalista. Mungkin saya coba tulis soal yang ini ya, yang lain ya. Hmm, hmm, saya coba soal yang lain. Misalkan soal cerita ya, kita ke bawah sini. Soal ceritanya saya belum ketik sama sekali. Bentar ya. Kalau saya ketikkan di HP ini bisa nggak ya muncul nggak ya? Harusnya muncul deh. Ini, mana sih copy? Nggak ada copy ya? Beberapa PDF gitu ya kadang tidak bisa di copy, tidak bisa di copy paste dari PDF-nya. Kayak harus di screenshot dulu gitu. Bentar ya. Kayaknya harus screenshot dulu nih. Oh enggak, iya enggak muncul ya. Wah diproteksi bener kayaknya sama yang bikin PDF-nya. Itu nggak apa lah. Bentar ya. Ini coba saya copy. Kopinya coba pakai Google Scan. Tuh, coba copy teksnya dari sini. Mudah-mudahan saya nggak salah. Copy soalnya, maksudnya tidak tipu. Karena Google itu tetap aja kalau ada teks yang dianggapnya kurang jelas, itu juga biasanya sama Google itu ya terbacanya jadi lain gitu kan ya. Bentar ya. Eh, ya, boleh harus gini harus portrait. Harus landscape sorry. Kalau di mau add text, adding text on texts. Oke, begini kan. Add, hello, add text. Please, come on. Harusnya keyboardnya muncul. Ah, nggak muncul. Alah, alah. Bentar, saya bikin teks yang lain aja deh. Hmm, coba ya. Dengan pakai HP. Teks.
X-nya lain sini. Ah, gini. Itu muncul ya. Itu ya. Oke. Bentar ya. Sebentar. Oh, ini titik-titik semua. Oke. Tiga orang yaitu, ya sambil konfirmasi PDF-nya. Tiga orang yaitu Ali, Budi, dan Cika sedang bermain game. Atau game gitu kan ya, permainan. Permainan komputer. Di akhir permainan, layar menampilkan total skor 8 poin. Yang merupakan jumlah dari tiga skor berbeda milik mereka bertiga. Masing-masing skor dinyatakan dalam bentuk perpangkatan dua, pangkat dua gitu kan ya, dengan pangkat bilangan berat positif. Jika setiap skor mereka dinyatakan dalam bentuk tersebut, maka jumlah pangkat dari ketiga skor mereka, jumlah pangkat dari jumlah pangkat, apa maksudnya ini? Ini, kalau kalau dibahasakan, bisa nggak ngebahasakan ini? Kalau dari Karista. Kalau misalkan kita pakai persamaan atau equation, itu berapa ya? Jumlah ya. Jumlah dari tiga skor mereka. Masing-masing skor dapat dinyatakan dalam bentuk perpakatan dua. Artinya berarti misalkan Ali itu skornya A kuadrat, gitu ya. Skornya Budi itu B kuadrat, gitu ya. Dan skornya Cika itu C kuadrat. Boleh ya kayak gitu ya. Itu jumlah skor itu adalah 6.208, ya, gitu ya. Setuju nggak gini? Iya. Udah setuju? Oke. Nah, nah, kemudian lanjutnya, nah, kalimat. Nah, sekarang gini, yang kalimatnya itu gimana itu? Kalimat dari apa itu? Oh, sorry, perpangkatan dua ya. Hmm, kalau perpangkatan dua, dua pangkat ya. Bukan bukan pangkat dua, perpangkatan dua. Perpangkatan dua ya. Hmm, perpangkatan dua. Hmm. Oh, gini. Kalau jumlah pangkat, oh, gini. Perpangkatan dua itu dua pangkat. Salah saya. Perpangkatan dua. Ini dua pangkat A misalkan, gitu kan ya. Itu kebalik. Oh, kalau bahasanya gini, kalau bahasa Indonesianya perpangkatan dua itu the power of two, gitu mungkin ya. Kalau itu ya, istilah perpangkatan dua itu. Not, bukan bukan square gitu ya. Ya enggak? Itu. Perpangkatan dua itu bahasanya adalah itu seperti apa ya? Seperti ini. Seperti bahasa Inggrisnya apa ya? The power of two. Pangkat dari dua. Artinya dua pangkat berapa? Nggak tahu kan? Seperti itu. Nah, oke. Terus Ya, yang makanya dicari, dibalikin. iya justru dalam bentuk perpangkatan dua ya. Coba ya, kalau di googling perpangkatan dua itu maksudnya apa ya? Perpangkatan dua. Ya itu. Iya, basis dua. Berarti kan dua pangkat. Perpangkatan bilangan dua. Oh, Iya, iya, perpangkatan iya. bilangan dua itu yang dua pangkat. Dua pangkat berapa nggak tahu. Makanya istilahnya power of two. Gitu. Kalau ketemu di Wikipedia itu gini, perpangkatan bilangan dua gitu. Gitu. Berarti ya udahlah, ini pakai kata perpangkatan bilangan dua gitu kan ya. Nah, itu aja mungkin ya. Gitu. Dan kalau di Wikipedia perpangkatan bilangan dua itu dia punya halaman bahasa Inggrisnya, yaitu dengan judul Power of Two, yaitu itu. Oke, itu maksudnya. Sip. Nah, lanjut. Sekarang idenya gimana idenya kalau seperti ini? Kira-kira. Oh, Pertanyaannya, ya, tanyanya gimana? ya makanya pertanyaan gimana? Jumlah pangkat. Ayo.
Jumlah pangkat. Kayaknya jumlah pangkat ya. Jumlah pangkat gimana? Jumlah pangkat tuh gini, kok saya kepikiran jumlah pangkat itu sum of the powers. Oh, jadi kayak A plus B Iya, plus C. iya gini. Iya, itu ya. Itu yang dicari dan yang nanti A plus B plusnya berapa gitu kan ya. Itu. Bentar ya. Saya coba copy dari sini, tapi harus saya ubah. Nah, saya ngubahnya adalah, oh sorry, salah sudah ini. Ah, ini, habis itu yang ini, ah, kemudian yang C-nya, C itu kan ya. Pertanyaannya di sini. Ah, gitu ya. Oke, idenya gimana? Ayo, kalau kita punya statement di awal seperti ini, bahwa 2 pangkat A tambah 2 pangkat B tambah 2 pangkat C sama dengan 6.208. Yang terpikir apa kira-kira? Kalau dari TK Lista. Kayaknya cari pangkat yang terbesar dulu ya. Apa enggak? Dua Ini pangkat 6 berapa, 2 pangkat 7 berapa, 2 pangkat 8 berapa, 2 pangkat 10. Apa enggak itu? kalau, kalau ditulis sih bisa cepat, tapi dihafal enggak. Ya, makanya tulis, makanya. Lama-lama kalau nulisnya, kalau ketemu misalkan dua pangkat itu ya cukup cukup sering misalkan, itu nanti lama-lama hafal gitu loh. Gitu. Soalnya kebayang loh kalau misalkan kalau di seminari atau pesantren itu orang harus hafal dulu itu si murid-muridnya itu ngafal apa pahamnya belakangan gitu. Nah itu mungkin ya satu satu sisi mungkin oke lah, tapi kalau di kita mungkin kayaknya nggak ah mana mana mungkin saya terima kayak gini ya gitu kan ya. Apa-apalah. Baik, ini ya. Kalau 2 pangkat 2 berapa? Empat. Berarti ya. Oke, ini saya juga latihan nih, latihan pakai apa zoom in zoom out pinch apa pinch out pinch in ini dia. Itu. Ini saya juga ini juga ya belajar ini. Kalista ya bolehlah sekali juga nulis juga ya. Gitu. 2 pangkat 3 berapa? 8. Gitu kan ya. Terus 2 pangkat 4 berapa? 16. Gitu. Ya, begitu. Ini Kalista mau nulis sendiri atau gimana? Atau saya tulisin? Aku coba. Boleh, boleh. Coba, silakan. Nah, Ini kelihatan nggak? kelihatan betul. Aku tulis. Kelihatan. Sudah muncul. Oke, lanjut. 2,5 berapa? Aduh, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, saya ngezoom di HP itu 250% gitu. Jadi emang agak harus ini. Ya, sesuai kebutuhan lah. Ya. Oke, sip. Oke. Nah, ini kok oke. dia Betul, betul. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya juga berlatih juga. Nah, jujur, saya juga kalau sama Kak Arif itu atau Kak Afrizal ya, yang apa, yang yang ini ya apa, tempat saya juga tanggung jawab ya ke beliaunya, dia juga menyarankan ke saya juga kayak oh, berusaha untuk ini gitu loh, membiasakan yang pakai tablet atau apa, bukan tidak hanya tablet sih sebetulnya HP pun kayaknya kudu biasa kudu dilatih juga gitu loh gitu untuk sesuai kebutuhan ya. Oke, sampai pangkat berapa ini? 10. Oke, baik. Nah, 10 pangkat 11-nya. Oke, pangkat 8. Terus kalau pangkat 12, kayaknya pangkat um, 12 ya. Coba berhenti di aku pangkat 12. Karena kan jumlah perpangkatan bilangan 2 itu kan lebih 208. Dan nggak mungkin dia 8 ribuan. Paling dia mendek di 4 ribuan ya. Gitu ya. Itu 2 pangkat 12. Nah, berapa? 2 pangkat 12. Di sini coba 49. 2 pangkat 12 ya. 96. 4.096. Nah, kemungkinan
pangkat terbesarnya adalah 2000 apa 2,12 kan ya. Ini yang ini jadi A ya, mungkin. Oh, sorry. Ya, maksudnya. Yang ini mungkin jadi 2 pangkat A mungkin ya. Oke. Lalu nanti berikutnya nanti gimana nanti? Yang kalau 2 pangkat A-nya misalkan dianggap seperti itu misalkan. Nanti gini berarti coba ya, ini coba saya copy dulu dari ini. Nah, sekarang kalau 2 pangkat A-nya adalah 4906, maka nanti gini, ini ya, coba misalkan seperti ini ya. Ya. Maka nanti berikutnya yang 2 pangkat B sama 2 pangkat C berapa nanti? Ini berapa ini nanti? Kira-kira berapa? Ayo. Berapa itu? 2112. Oke, dua ya. 2, 1, 1, 2. Hmm. 21. Hmm, 21. Oh ya, 12 ya. Oke, oke. Betul, betul, betul. 9 tambah 1, 0. 8 tambah, iya. 2 tambah 2. Oke, sip. Oke. Nah, 2, 1, 2 kira-kira dia cocok yang mana? B, 2 pangkat berapa? Oh, yang pangkat 10. Pangkat 10 atau pangkat 11? Oh, bisa 11. Nah, bisa ya, pangkat 11 ya. Oke, baik. Saya sambil zoom in lagi di HP, sekitar 300-an persen ya, zoomnya. Ini, pensil atau open. Oke, sip. Ini ada di 2 pangkat sebelah, 2 pangkat B ya. Oke, ya. Oke, lanjut. Maka nanti selanjutnya berapa nanti yang jadi apa namanya yang jadi 2 pangkat C? Ya, equation lagi ya. Equation lagi, sorry. Equation di sini lah. Berapa ya? Ini 2 pangkat B-nya 2048 ya. Lanjut sekarang. Berapa 2 pangkat C? Berartinya. 64. Nah, itu. Dan cocok ya dengan semua 2 pangkat ya. Oke. Artinya dengan 64. Dan itu adalah sama dengan 2 pangkat berapa? 6 6. ya. Oke, sip. Ini ketemu ya. Oke. So nanti A plus B plus C-nya berapa nanti? Kita di sini. A-nya tadi berapa? 12. 11. Terus B-nya 11 11. ya. 11, C-nya 6. oke, sama dengan berapa? Berapa jadinya? 29. Berapa? 29 ya. Oke, 20. Oke, ini ya, 29 ya. Itu jawabannya. Oke, ya. Jumlah pangkat dari 3 omega adalah 29 tadi ya. Adalah 29. Oke, bedanya. Sip, saya pahami ya. Oke. 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 Eh, saya coba lihat soal lagi ya. Kayaknya mungkin satu soal lagi deh. Ini menuju jam 9. Bentar ya. Kalau satu soal lagi mungkin ya. Mana ya? Lebowski adalah itu. Hmm, bilangin lagi ya. Hmm. Oh ini, sudah pernah belajar diagram Venn belum? Diagram Venn Oh, sudah. N double gitu kan ya. Kayaknya mungkin ini ya. Coba ya. Di suatu SMP. Bentar ya. Coba ya. Soalnya soal yang SMP Provinsi tahun 2025 ini. Coba satu soal ya. Bentar ya. Saya coba screenshot.
Terus saya coba pakai Google Scan, seperti Google apa pencarian gambar itu loh. Itu, kemudian saya coba copy teks dari sini, kemudian copy teksnya saya coba ke Google Chrome mungkin, baru saya copy ulang supaya bisa satu apa, bisa apa namanya, sekali jalan gitu, sekali baris. Ntar ya. Zoom outnya gimana? Hello, zoom out. Ada, ada. Ini juga belajar ya, belajar, belajar pakai nulis pakai HP, tapi ya gitu. Eh, karena HP terbatas juga ya. Betulnya di komputer sebenarnya, meskipun komputer saya juga jadul banget. Nah ini, soalnya di bawah itu ya, jika ya, saya coba sekalian baca ya. Saya coba ngecek juga di apakah di PDF-nya cocok. Nah, di PDF-nya cocok. Bentar ya. Saya coba baca juga. Di sebuah SMP terdapat klub OSN yang seluruh anggotanya adalah siswa kelas 7 dan 8. Dari semua anggota klub OSN yang kelas 7 terdapat 60% siswa yang kidal. Sementara dari semua anggota klub OSN yang merupakan siswa kelas 8, hanya 10% yang kidal. Jika banyaknya anggota klub OSN yang kidal sama dengan yang tidak kidal, maka persentase anggota klub OSN yang merupakan siswa kelas 7 berapa gitu kan ya. Gitu. Nah, oke. Dari semua anggota klub OSN yang siswa kelas 7, terdapat 60% yang kidal. Hmm, Sementara dari semua anggota klub OSN yang kelas 8, hanya 10% yang kidal. Nah, berarti gimana nih? Himpunannya gimana? Kepikiran nggak? Himpunannya seperti apa? Bentuk himpunannya. Kelas 7, kelas 8. Masalahnya gini, kelas 7 tidak mungkin jadi sekaligus peserta kelas 8. Gitu. Nggak mungkin gitu. Masalahnya itu. Tetapi yang kidal itu bisa masuk ke kelas 7, bisa masuk ke kelas 8 gitu kan ya. Itu gimana ayo? Atau mau kasih persamaan? Silakan. Gimana idenya? Silakan. Ini tulis di Saya pikir seperti diagram Venn gitu, ternyata rada susah juga ini. Karena kelas 7 tidak mungkin kelas 8. Siswa kelas 7 tidak mungkin bisa masuk ke kelas 8. Kalau dia belum naik ya. Betul. Tapi kalau yang kidal, dia bisa masuk ke kelas 7, bisa masuk ke kelas 8. oh, aku gak dapat tidak Gimana? kayak gini. Boleh. Kan. 60 per 100 A boleh. Oke. Itu adalah jumlah yang Oh, kidal. Oke. Kan sama dengan 40 per 104, gitu ya, yang tidak kidalnya, plus 90 per 100. Oke. Baik. Nanti berarti kita cari perbandingan ya. Berapa A per B? Iya, gitu ya. Yang A itu kelas 7, yang B kelas 8. Dan dia masih dalam bentuk yang A dan B-nya itu tidak dicari. Tapi yang dicari adalah perbandingan A per A plus B. Gitu ya. Gitu ya. Ya enggak? Yang dicari di... Ya, itu ya. Setuju ya? iya. Ya, yang dicari di sini itu adalah sebenarnya perbandingan dari A terhadap A plus B. Gitu kan ya? Semuanya kan? Silakan. Lanjutkan boleh. Ini ya. Ini yang dipertanyakan. Oke, berapa persen di sini? Ya, gitu. Ya, silakan coba dilanjutkan. Yang ini, silakan. Oke, aljabar kan ya? Silakan. Oh, aku tulis di kertas dulu. Ya, oke. Tidak pindah ruas gitu kan ya? Silakan, silakan. Coba, coba, coba. Silakan, silakan. Nanti gimana nanti? Ayo. Yang A kumpul dengan A di satu sisi, yang B dibuang atau didepak ke sisi yang lain, gitu kan ya? Nah, coba, coba. Silakan, silakan teh.
Oke. Kalau dikumpulkan berarti kan ini kan nanti kan 60 per 100A gitu kan ya. Terus nanti dikurangi dengan yang A juga tapi yang depannya 40 per 100 ya. Gitu kan ya. Iya. Itu per 100. Nah, coba silakan Teh. Lanjutkan Teh. 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 Ini. Yang B-nya dimasukkan ke ruas kanan semua, gitu, dipindah ke ruas kanan semua. Silakan. Enggak. Bisa, terus kurangi, lebat, terus tip. Oke. Nanti ada per gitu kan ya. Oke. Nanti antara ruas kiri dan ruas kanan bisa saling disederhanakan. Dapat bentuknya lebih sederhana. Oke. Oke. Nah, 20 per 100 ya, itu 1 per 5. Oke. Kemudian 80 per 100, 4 per 5. Baik. Nanti berarti, oke. Silakan. Nanti Atau substitusi. semua. Ya, disubstitusi ya ke persamaan yang itu yang jadi pertanyaannya. Boleh. Silakan. Oh, ini sama-sama per 5. Bentar ya. Nah, sama-sama per 5 di sini. Berarti kan setara ya. Sama-sama penyebutnya 5 ya. Jadi bisa saling dihilangkan ya. Ya, bisa dihilangkan ya. Per 5 di sini. Oke, lanjut. Berarti sama dengan nanti apa nanti? A sama dengan 4B. 4B. Nah, itu. Nah, silakan disubstitusi di situ. Ya, boleh substitusi di persamaan yang atasnya ini. Silakan. Jadi apa nanti? A sama dengan 4B itu. Berarti kan A sama dengan 4B kan? Berarti semua yang A diganti dengan 4B semua. Semua yang A. Dan ya, kayak gini kan? 4B. B. Tapi B-nya bertahan. B-nya bertahan ya di sini. Nah, jadi sama dengan berapa ini? Yang di atas ini. Yang saya coba. Eh, nah, B. Berapa berarti? Nanti. B per 5B. Berarti nanti ada 4B per 5B gitu kan ya. B, oke. Di pembilang, di penyebut, sama-sama ada B. Maka bisa saling coret ya. Bisa saling sederhanakan ya. Jadi sama dengan nanti ujung-ujungnya jadi berapa? 4 per 5. 4 per 5. Nah, itu ya. 4 per 5 berapa persen? Jawabannya tim 3%. Tadi berapa? 80. 80. Tuh. Oke, sip. Iya, Teh. Oke. Ya, oke. Sudah jam 9 untuk saat ini. Udah ya. Saya tutup ya untuk sekarang ya. Oke. Nanti kalau ada soal-soal lagi, ini ya, boleh share ya. Oke, tadi misalkan gitu. Saya ada soal, saya coba siapkan soal. Mungkin mungkin coba diskusikan, boleh. Ya. Saling saling diskusi ya. Maksudnya Teh Kalista kalau saya pertanyakan ada ide enggak gitu. Ya, silakan gitu. Jadi ini ya langsung ya pakai HP-nya untuk zoom in, pinch out, pinch in gitu ya untuk se ini namanya untuk menyelesaikan persamaannya soal atau persoalannya. Oke, sip. Oke, Oke. oke, yuk. Tuh, Teh Kalista. Nah, segitu dulu untuk apa namanya untuk sekarang. Ya, terima kasih. Terima kasih istirahat ya. Oke, yuk. Bagus nih. Ya, ya. Malam.